Baik, pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan progres topik penelitian yang sudah saya lakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Adapun progresnya yaitu di sini saya eh, di sini saya sudah membuat catatan eh, untuk topik yang akan diajukan yaitu keamanan pada arsitektur IoVT, spesifikasinya pada serangan FDI ya, melalui autentikasi data. Nah, karena dengan menggunakan autentikasi data, maka di sini saya coba jelaskan terlebih dahulu skenario mekanisme serangan yang mungkin terjadi pada arsitektur IoT terhadap serangan FDI. Jadi diasumsikan, misalkan di sini ada perangkat, perangkat ini menghasilkan data asli di sini maksudnya adalah data yang bersumber dari perangkat yang resmi, perangkat yang terdaftar di arsitektur. Nah, data ini nanti perangkat ini akan diasumsikan akan mengirimkan data ke server atau ke edge ya dalam interval waktu tertentu. Jadi data yang dikirimkan adalah data berupa data image capture dari video. Jadi perangkatnya nanti berupa misalkan ISP cam yang merekam environment dari perangkat, lalu perangkat akan mengcapture dalam interval waktu tertentu, kemudian data-data image capturean tersebut akan dikirim ke edge atau ke server dengan menggunakan asumsinya di sini dengan menggunakan berbagai macam protokol seperti CoAP, HTTP, MQTT, atau yang lainnya. Jadi ini bisa dengan CoAP, HTTP, dan protokol-protokol lainnya. Diasumsikan seperti itu, jadi perangkat akan mengirim data ke server dalam interval waktu tertentu. Nah, kemudian diskenariokan, misalkan terdapat suatu serangan FDI, false data injection, di mana penyerang ini menyusup ke ke protokol ke pengiriman pada saat pengiriman data. Jadi menyusup misalkan berhasil mendapatkan endpoint dari URL server sehingga si penyerang ini dapat menyisipkan atau mengirimkan data palsu atau data yang bukan dari bersumber dari perangkat resmi. Jadi data palsu ini dikirimkan oleh penyerang ya ke server ke server. Nah, tugas dari server adalah untuk melakukan autentikasi. Karena cukup berbahaya jika terdapat data-data palsu yang berhasil terkirim ke server. Itu bisa mengganggu misalkan proses lebih lanjutnya ya. Misalkan jika arsitektur IoT ini jika misalkan menggunakan memanfaatkan machine learning atau lain-lain itu kan akan mengganggu daripada data pelatihan data gitu ya jika terdapat data palsu. Nah, tapi fokus saya di sini adalah bagaimana melakukan autentikasi apakah data yang dikirim ke server itu merupakan data asli dari perangkat resmi atau data palsu yang disisipkan oleh penyerang. Nah, untuk proses autentikasinya di sini akan menggunakan teknik teknik autentikasi dengan menggunakan INF atau sinyal INF yang disematkan jadi sinyal INF ini nanti akan tersemat di data yang dikirimkan oleh perangkat eh, yang dikirim ke server. Kemudian akan dicek eh, akan dicek akan dibandingkan dengan reference datanya.
reference data. Jadi akan dibandingkan ke sini, apakah sinyal INF yang eh, yang terdapat pada data yang dikirimkan itu sama dengan data yang di reference gitu ya, di reference data. Nah, jika sama berarti itu bisa dikatakan bahwa data asli. Tetapi jika tidak sama dengan reference data, maka bisa dikatakan, bisa diasumsikan itu adalah data palsu yang bukan berasal dari eh, perangkat resmi. Jadi bukan data yang berasal dari perangkat resmi, melainkan data palsu yang dikirimkan oleh penyerang melalui mekanisme FDI ini. Jadi proses autentikasinya yaitu dengan membandingkan data sinyal INF antara data yang masuk ke server dengan reference data. Kemudian apa yang dibandingkan eh, pada data yang dibandingkan pada data itu adalah satu data lokasi lokasi dari tempat di mana data tersebut dihasilkan gitu ya. Jadi di sinyal INF ini dapat mendeteksi atau dapat mengetahui mengekstrak lokasi tempat data dihasilkan atau didapatkan. Yang kedua itu berdasarkan timestamp-nya atau eh, stempel waktu ya. Jadi pada saat kapan data itu dibuat begitu ya. Jadi membandingkan antara dua ini. Nah, untuk proses perbandingan ini saya sudah mendapatkan referensi paper. Yang pertama ada paper dari eh, Choi tahun eh, 2022. Di sini ada dengan judul Invisible Geolocation Signature Extraction from a Single Image. Jadi paper ini menjelaskan bagaimana melakukan penyematan atau penyisipan data lokasi pada data image ya untuk dijadikan sebagai nantinya sebagai autentikasi. Kemudian selain itu juga ada paper eh, Video Surveillance Authentication Real-Time INF Signal Hiding at the Edge dari Rico Rinas tahun 2023. Tapi ini masih bentuk paper conference ya, bahwa di sini dijelaskan penggunaan dari INF itu bisa digunakan sebagai eh, autentikasi, sebagai bahan untuk melakukan autentikasi di sisi edge atau di sisi server. Seperti itu proses perbandingannya. Jadi fokusnya nanti adalah bagaimana merancang sebuah model arsitektur IOPT yang tahan atau yang dapat melakukan autentikasi data dari serangan secara spesifik, misalkan serangan FDI ini. Eh, apakah data yang dikirimkan ke server itu adalah data asli dari perangkat resmi yang terdaftar atau data palsu dari si penyerang gitu. Jadi fokusnya di proses itu. Kemudian saya sudah melakukan di sini sedikit mengumpulkan perbandingan teknik-teknik pencegahan atau prevention dari serangan FDI atau false data injection pada arsitektur IoT secara umum. Di sini ada sudah banyak teknik-teknik yang bisa digunakan yang sudah diteliti oleh paper-paper. Nah, misalkan contohnya di sini dengan menggunakan tanda tangan digital, yaitu menggunakan algoritma kriptografi. Nah, perbandingan dengan INF-nya bahwa yang akan saya propose yaitu dengan menggunakan INF itu lebih ringan karena tidak membutuhkan proses kriptografi yang kompleks. Kemudian
berikutnya ada teknik enkripsi end-to-end. Nah, ini juga jika dibandingkan dengan INF, itu lebih cocok dengan INF karena dayanya rendah tanpa overhead. Kemudian ada juga dengan menggunakan teknik blockchain. Nah, jika dibandingkan juga dengan INF, itu lebih efisien karena perangkatnya lebih kecil, ya, tetapi eh, ada kelebihan blockchain lebih baik dari segi audit historisnya. Lalu yang ke bawahnya di sini dengan menggunakan teknik-teknik kecerdasan buatan atau AI, yaitu dengan menggunakan machine learning, lalu dengan artificial neural network, dengan rule base, ya, dengan federated learning dan lain-lain. Dan secara kesimpulan, semua teknik-teknik itu lebih berat ya dari segi biaya. Misalkan INF itu lebih hemat karena tidak memerlukan sensor tambahan. Kemudian INF itu lebih cepat karena tanpa adanya pelatihan atau training data. Lalu INF juga lebih hemat sumber daya atau resource karena kalau menggunakan machine learning itu membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Kemudian ada juga dengan menggunakan teknik image processing, yaitu dengan menggunakan watermarking digital. Nah, jika dibandingkan dengan INF juga, INF lebih tahan terhadap noise atau terhadap gangguan-gangguan pada image. Nah, kita tahu bahwa image processing itu sangat tergantung itu pada noise gitu ya, dan kompresi. Nah, sementara itu yang bisa saya laporkan untuk progres topik penelitian yang akan dilakukan. Mungkin dari Pak Bandung ada saran ataupun ada masukan terkait rencana atau progres yang penelitian yang eh, di progres yang diusulkan ini. Baik, terima kasih dari saya. Ya, semoga cukup jelas apa yang disampaikan dan saya apa berharap bisa mendapatkan feedback atau masukan. Terima kasih.